Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumratul Hajiah dengan NIM 2010505106 dari Prodi D3 Radiologi Universitas Aisyah. Di sini saya akan mengulas makalah Islam dan iptek saya mengenai kehamilan, persalinan, dan aborsi. Langsung saja kita beralih pada makalahnya. Di sini makalah Islam dan iptek saya berjudul Pandangan Islam terhadap Kehamilan, Persalinan, dan Aborsi. Seperti yang kita ketahui, ilmu pengetahuan dan agama merupakan ilmu yang saling berkaitan dan utuh. Ilmu Al-Quran dan Al-Hadis itu saling melengkapi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dari zaman dahulu sampai saat ini. Dalam agama Islam, Islam sangat memperhatikan dunia kesehatan guna menolong orang-orang yang sakit dan meningkatkan kesehatan. Anjuran Islam untuk menghidupi kehidupan yang bersih juga menunjukkan obsesi Islam untuk mewujudkan kesehatan terhadap masyarakat. Sebab kebersihan pangkal kesehatan dan kebersihan dipandang sebagai bagian dari iman. Jadi, walaupun seorang sudah menjaga kesehatannya sedemikian rupa, resiko kesakitan masih besar disebabkan faktor eksternal atau faktor luar yang kemampuannya untuk menghindari. Islam menaruh perhatian yang besar terhadap dunia kesehatan. Kesehatan merupakan modal utama untuk bekerja, beribadah, dan melaksanakan aktivitas lainnya. Ajaran Islam yang selalu menekankan agar setiap orang atau setiap muslim memakan makanan yang baik dan halal menunjukkan apresiasi Islam terhadap kesehatannya. Sebab makanan merupakan salah satu penentu sehat tidaknya seseorang. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya di sini, wahai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal, lagi baik dan dari apa yang terdapat di bumi ini. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang baik-baik yang kami rezekikan kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Selanjutnya kita beralih saja ke pembahasan. Di sini sebelum kita memasuki terlebih dahulu, kita memasuki terlebih dalam, akan lebih baiknya kita mengerti apa itu kehamilan dan persalinan. Kehamilan dan persalinan ini merupakan kejadian fisiologi yang normal. Kelahiran seseorang bayi juga peristiwa sosial yang ibu dan keluarganya menantikannya kurang lebih selama 9 bulan. Ketika persalinan dimulai, perasaan ibu adalah untuk melahirkan bayinya. Peranan ibu untuk melahirkan bayinya. Peran petugas kesehatan adalah memantau persalinan untuk mendeteksi dini adanya komplikasi. Di samping itu, persalinan bersama keluarga memberikan bantuan dan sebuah dukungan pada ibu bersalin. Kehamilan dan persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan sekitarnya 37 sampai 42 minggu. Lahir spontan dengan presentasi belakan kepala yang berlangsung selama 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun janin. Masa kehamilan. Di sini yang pertama memberikan perhatian sepenuhnya saat ibu hamil. Seorang suami wajib memberikan perhatian yang lebih terhadap istrinya yang mulai menunjukkan kehamilan.
dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 189. Selanjutnya, wanita hamil berhak mendapatkan perlindungan dari suami. Mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Hal ini mutlak meningkatkan resiko yang sangat besar bagi kaum ibu dalam menjalankan fungsi reproduksinya, mulai dari menyusui, berhubungan seks, mengandung, dan melahirkan maupun menyusui kelak. Hal ini diperjelas dalam Islam telah menempatkan laki-laki sebagai suami dan sebagai pemimpin dan pelindung dalam sebuah rumah tangga. Yang ketiga, terdapat wanita hamil berhak atas nafkah yang memadai, memenuhi syarat kesehatan dan gizi. Masa kehamilan adalah masa di mana seorang wanita membutuhkan makanan dengan gizi yang cukup. Bahkan dianjurkan seorang ibu hamil untuk makan 2 kali lebih banyak dari biasanya. Hal ini, Islam telah mewajibkan sang seorang suami untuk memberikan nafkah yang layak dan cukup untuk memenuhi standar gizi sesuai dengan kemampuan suami itu sendiri. Selanjutnya kita beralih pada tanda-tanda persalinan. Tanda-tanda persalinan menjadi 3 kategori, yaitu tanda-tanda kemungkinan persalinan, tanda awal bersalin, dan tanda positif persalinan. Ibu hamil dapat saja mengalami semua persalinan itu atau sebagian. Di sini terdapat tanda-tanda kemungkinan persalinan, yaitu adanya sakit pinggang, nyeri, kram pada perut bagian bawah, seperti kram menstruasi, dan dapat disertai dengan rasa tidak nyaman di paha, tinja yang lunak, buang air beberapa kali, desakan untuk berbenah, dan lonjakan energi yang mendadak menyebabkan ibu hamil melakukan banyak aktivitas dan keinginan untuk menuntaskan persiapan bagi bayinya. Langsung saja kita beralih kepada pandangan Islam tentang kehamilan dan persalinan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada juga perempuan. Dengan adanya pasangan tersebut, manusia dapat berketurunan dan berkembang biak dari masa ke masa. Proses alami ini dari perkembangan manusia dalam berketurunan adalah dengan cara berhubungan suami istri antara laki-laki dengan perempuan dalam sebuah wadah mulia dan ikatan suci, yaitu ikatan pernikahan. Dengan hasil hubungan tersebut akan membuahkan janin dalam rahim sang istri atau sang ibu. Proses kehamilan ini merupakan suatu yang alami dan paling mudah dalam melahirkan keturunan. Bahkan secara naluri, semua makhluk hidup juga mengetahui hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Kasih sayang itu pula yang membuat anak tidak dapat melupakan kedua orang tuanya. Bahkan ketika mereka meninggal dunia sekalipun, sebagian rasa bakti Allah kepada orang tua Islam mengajarkan mereka untuk selalu berdoa, yang artinya, "Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil." Selanjutnya kita beralih pada hak-hak anak dalam Islam. Di sini hak-hak anak itu sangat penting, diantaranya anak-anak berhak atas nafkah yang ma'ruf, baik secara kesehatan dan sosial. Dalam Islam, nafkah kepada anak telah ditegaskan pada beberapa tempat dalam Al-Quran. Contohnya di sini memberi ASI atau air susu ibu. Memberi ASI merupakan makanan pokok dan paling bagus bagi anak, terutama ketika hari-hari pertama kelahiran. Islam telah menegaskan kepada orang tua agar memberi ASI yang cukup kepada anaknya hingga usia kurang lebih 2 tahun. Quran Surah Ahqaf ayat 15. Selanjutnya, memberi makanan yang cukup.
Di samping ASI, seorang anak membutuhkan makanan tambahan seiring dengan bertambahnya usia. Orang tua harus menyediakan makanan yang cukup dan bergizi supaya anak-anak tumbuh sehat dan cerdas. Dalam masalah nafkah, Islam memberikan tanggung jawab tersebut kepada suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya ayah harus memberikan kepada mereka nafkah dan pakaian dengan ma'ruf. Selanjutnya ada nafkah pakaian yang layak. Di samping makanan, seorang anak juga membutuhkan perlengkapan sehari-hari seperti pakaian yang layak dan bersih. Masa bayi merupakan masa rentan terhadap berbagai penyakit. Menyediakan pakaian yang layak, menjaga kesehatan pakaian yang digunakan bayi sangat penting dalam menjaga kesehatan anak. Tersebut dalam hal ini Al-Quran telah mewajibkan seorang orang tua supaya memberikan pakaian kepada anaknya dengan cara yang baik atau ma'ruf. Selanjutnya terdapat hak tempat tinggal yang memadai. Seorang anak harus disediakan tempat tinggal yang layak dan bersih sesuai dengan kemampuan seorang ayah. Islam mengakui kesederhanaan dalam hidup, tetapi sederhana tidak identik dengan kumuh atau jorok atau kotor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya kebersihan adalah bagian dari iman. Maka tempatkanlah mereka di tempat tinggal yang kamu tempati, yang menurutmu layak. Selanjutnya kita beralih pada aborsi dalam pandangan Islam. Di sini Islam aborsi secara bahasa berarti keguguran kandungan. Pengguguran kandungan atau membuang janin. Dalam terminologi kedokteran, aborsi berarti terhentinya kehamilan selama 28 minggu. Dalam Islam, hukum berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya atau sebelum dapat lahir secara alamiah. Meskipun istilah ini tentunya memerlukan penjelasan yang lebih terperinci lagi, utamanya dalam relativitas batas terhentinya kehamilan dan terkait dengan proses yang melatar belakangi pengguguran atau keguguran kandungan. Namun, data dipastikan bahwa pada umumnya memiliki substansi pemaknaan yang hampir sama, dan definisi senada diungkapkan oleh Sardikin Ginaputra, Fakultas Kedokteran UI. Aborsi itu adalah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Terdapat juga ilmuwan yang lain yang memberikan pendapatnya mengenai aborsi ini. Langsung saja kita beralih pada topik utamanya, itu aborsi dalam pandangan hukum Islam. Dalam menentukan hukum suatu persoalan, seorang mujtahid haruslah menempuh beberapa hal. Tahapan-tahapan penelusuran hukum permasalahan tertentu haruslah sesuai dengan runtutan atau urutan dasar hukum Islam. Hal ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mujtahid yang betul-betul ingin mengkaji Al-Quran dengan tetap menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai acuan dan rujukan. Sebab sangatlah naif kiranya seorang yang ingin mengkaji dan menggali makna atau kandungan Al-Quran kemudian tidak kembali merujuk pada sumber utama dan paling utama tersebut. Di sini uraian Al-Quran tentang aborsi. Di sini dalam Al-Quran tentang proses aborsi itu adalah proses pembunuhan tidak diungkapkan secara terinci mulai dari awal sampai akhir, melainkan dikemukakan secara umum dan global. Ayat yang bisa dijadikan acuan ketika berbicara mengenai aborsi antara lain redaksi ayat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 31 dan 33.
Yang kedua, terdapat redaksi ayat dalam Quran surah Al-An'am ayat 151. Nah, selanjutnya kita beralih pada uraian hadis tentang aborsi. Uraian hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua sekaligus sebagai sumber rujukan dalam mengaplikasikan segala persoalan yang dapat dijadikan hijrah dalam kehidupan, maka sudah barang tentu sangat dibutuhkan dalam mengkaji persoalan aborsi. Ditemukan beberapa reaksi hadis dengan derivasi periwayatan yang beragam dan dapat ditelusuri di berbagai sumber kitab hadis yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terdapat redaksi hadis dalam Sahih Bukhari kitab Al-Haq 10 dikemukakan yang artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud, proses kejadian manusia pertama-tama merupakan bibit yang telah dibuahi dalam rahim ibu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi alaqah yang memakna waktu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi mudghah yang memakan waktu 40 hari pula. Selain itu, Allah mengutus malaikat yang diperintahkan manusia 4 hal, yaitu tentang amalnya, rezekinya, azalnya, dan nasibnya, celaka atau bahaya yang kemudian kepadanya ditiupkan roh. Redaksi kedua yaitu redaksi hadis dan Sahih Muslim kitab Al-Hud 11 dikemukakan yang artinya dari Ubadah bin Sabit berkata, kami bersama dengan Rasulullah SAW di sebuah majelis, lalu ia bersabda, aku dibaiat untuk tidak bersekutuan Allah dengan sesuatu, janganlah engkau berzina, mencuri, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Yang ketiga, pandangan ulama tentang aborsi. Aborsi sebelum ditiupkan rohnya, aborsi setelah ditiupkan rohnya, dan aborsi karena darurat. Di sini kita akan membahas tentang aborsi karena darurat. Aborsi yang dilakukan apabila ada uzur yang benar-benar tidak mungkin dihindari, yang dalam istilah fikih disebut dengan keadaan darurat, seperti apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian ibu. Ulama sepakat bahwa aborsi dalam hal ini hukumnya mubah. Kebolehannya ini guna menyelamatkan nyawa sang ibu atau nyawa sang istri. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW menganjurkan agar orang jangan berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Halim Fiqih juga mengatakan bahwa apabila terdapat dua hal yang merugikan, padahal tidak mungkin dihindari keduanya, maka harus ditentukan pilihan kepada yang lebih ringan kerugiannya. Contohnya seperti aborsi ini. Nah, hasil dari beberapa uraian dasar hukum yang telah dikemukakan di atas, di sini saya menyimpulkan pandangan mengenai hukum aborsi. Di antaranya itu, aborsi tanpa sengaja maka tidak dikenakan hukum. Dasar hukum yang penulis jadikan rujukan adalah Quran surah Al-Taqabun ayat 11, bahwa segala yang menimpa manusia itu adalah seizin Allah Subhanahu wa taala. Redaksi ayat dimaksud yaitu terjemahannya yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, aborsi yang disengaja. Contohnya seperti aborsi tanpa uzur sama sekali, yaitu hukum haramnya. Yang
Kedua, selanjutnya aborsi karena kondisi tertentu atau darurat. Di sini hukumnya mubah. Dirujukan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan belanjakanlah sebagian harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan agama, tak lepas dari Al-Quran, Al-Quran memiliki peran penting dalam perkembangan dari masa ke masa. Di samping sebagai pembeda antara hak dan batil, juga menuntun kita dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kita. Dengan adanya integrasi antara sains dan agama, diharapkan pembelajaran, analisa, dan menciptakan sebuah ilmu-ilmu baru maupun teknologi tak luput dari apa yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Keberadaan ilmu pengetahuan dan agama saling bergantung satu sama lain. Agama tanpa ilmu tak akan dapat kita pahami. Ilmu tanpa agama tak akan mencapai kebenaran yang hakiki. Agama menjadi pondasi untuk para ilmuwan terdahulu dalam mencari, mempelajari ilmu-ilmu baru yang dapat kita pahami bersama hingga saat ini. Ilmuwan terdahulu juga mengajari kita bahwa di samping keterbatasan yang dimiliki, mereka mampu berkarya kritis terhadap suatu hal yang menghasilkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusianya kelak. Nah, singkatnya, Islam secara tersurat dan tersirat telah menjelaskan bahwa seorang wanita boleh menjaga jarak dalam mengatur kehamilan. Menjaga jarak dengan tujuan dengan memberikan anak perhatian yang cukup atau kasih sayang demi kesehatan wanita atau ibu itu sendiri. Mengandung dan melahirkan merupakan sebuah perjuangan yang berisiko tinggi. Kelalaian dan menjaga kesehatan dan keselamatan ibu hamil bisa berakibat fatal, bahkan bisa menyebabkan seorang wanita meninggal dunia ketika hamil atau sedang melahirkan. Dari rahim seorang ibu akan lahir generasi penerus yang akan menjaga kelestarian manusia dalam membangun peradaban, meningkatkan persalinan, dan masa nifas sangatlah penting. Maka ketersediaan layanan berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.